Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama nggak opening ya pemirsa ya. Senang sekali tentunya di kesempatan kali ini Aziz bisa menyapa kembali pemirsa yang ada di rumah masih di program Narasehat, Narasi Kesehatan. Pemirsa, coba kita flashback ya, 11 tahun yang lalu kayaknya di Kota Pekalongan itu masih gencar banget untuk menerapkan gitu kan ya, gimana kawasan tanpa rokok gitu sampai di beberapa perkantoran, kemudian juga sekolah, tempat kesehatan gitu kan ya, fasilitas umum dibuat bilik-bilik di mana tempat untuk khusus perokok gitu kan ya. Karena kenapa? Karena untuk meminimalisir gitu kan kawasan tersebut tercemar akan asap rokok tersebut. Tapi kalau kita maju ke depan sekarang ini di tahun 2023 kok kayaknya udah hilang begitu saja gitu ya pemirsa. Itu sangat disayangkan sekali, padahal sempat juga di Kota Pekalongan ini pernah menjadi salah satu kota sebagai percontohan gitu kan penerapan KTR di kota ataupun kabupaten yang ada di Indonesia. Nah, untuk episode kali ini kita bakal membahas pemirsa topik perihal KTR ataupun kawasan tanpa rokok di Kota Pekalongan. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, ikutin terus kita terus hanya di program Narasehat, Narasi Kesehatan. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, sekarang Aziz sudah bersama dengan salah satu guru yang sedang mengajar di alam bebas. Betul semuanya? Betul! Ini kalau boleh tahu dari mana nih? Oke, anak-anak Semaga nih pemirsa. Semaga? Bukan Semaga ya, apa ya? Spengga. Spengga. Oke, ini kayaknya bu gurunya aku familiar nih. Guru tari bukan sih? Bukan. Oh, bukan, ngarang ya. Bu guru apa berarti? IPA ya. IPA itu kalau kita sesak napas ya. Apa tahu nggak? ISPA. Nggak tahu penyakit-penyakit nih ya. Oke, pemirsa yang ada di rumah, kita bercandanya udah dulu ya. Kita kenalan dulu. Ibu dengan ibu siapa? Kenalan. Saya Putri. Putri. Putri berarti ibu 3 ya. Iya. Nomor 3 bukan nomor 3. Oh, ibu anak nomor 3 bukan ibu 3 ya. Putri di sini kalau boleh tahu lagi ngapain sih? Ini sedang project ngapain Bu? Project P5. Itu ngapain aja sih biasanya kegiatannya? Ngapain anak-anak tadi? Ngapain aja project P5? Menggambar, mencari masalah. Mencari masalah gak? Menghabiskan harga diri orang tua? Terus ngapain lagi? Anti perundungan, jangan perundungan ya, nanti viral ya. Oke, ini kayaknya kegiatan ibaratnya satu terobosan juga ya, karena memang kurikulumnya udah berubah gitu. Tapi kita ngobrolin kurikulum kali ini nih Bu ya, kita lagi ngobrolin tentang KTR. Ibu pernah dengar nggak? KTR tidak. Nggak pernah dengar. Ibu belum. punya pacar? Punya suami? Udah punya suami belum. Punya pacar? Belum. Misalnya punya pacar? Baru punya pemirsa ya. Ini nggak, Putri ada orang tua yang merokok? Enggak, alhamdulillahnya enggak. Jadi enggak. Berarti enggak familiar nih tentang KTR. Enggak. Ada yang tahu tentang KTR? KTR nggak tahu? KTR tahu enggak? Berat nah KTR. KTR itu adalah kawasan tiba-tiba religi. Kawasan tiba-tiba religi. Ini kalau nggak tahu enaknya dibodohin ya. Jadi KTR kawasan tanpa rokok. Ya coba apa KTR tanpa rokok? Lah kok berubah sini di belakang, di situ nanti nggak kelihatan di TV. Ya jadi KTR kawasan tanpa rokok. Jadi ada gambaran ya KTR ya, kawasan tanpa rokok. Ini berarti Bu Tri sama sekali belum pernah dengar tentang KTR kalau yang ini KTR ya? Belum. Oke, terus kalau menurut Putri di Kota Pekalongan sudah menerapkan kawasan tanpa rokok belum sih? Kalau yang Putri lihat aja. Kalau menurut saya ya, saya pribadi belum. Karena ya? Sekarang juga merokok menyebarnya ke anak-anak. Ke anak-anak. Pelajar. Pendidikan pun Ya, masih pelajar. terlihat gitu ya. Banyak malahan. Oh, banyak. Sedikit gitu. banyaknya banyak. Terus kalau umpamanya Ibu melihat, kan Ibu sebagai pendidik ya, itu apa yang Ibu lakukan? Ayo. Apa biasanya Bu? Menegur atau Yang seperti pertama, apa? Bagaimana? menasehati, karena menasehati sama menegur kan beda ya. Nasehati, ditanya dulu kenapa alasannya kok bisa sampai merokok dan lain sebagainya gitu. Tapi dari pihak
apa tuh namanya, lingkungan pendidikan memberikan sanksi tegas nggak sih kalau umpamanya menemui gitu ya salah satu siswanya merokok seperti itu, padahal kan di lingkungan pendidikan kan dilarang ya. Kalau sanksi tegasnya nanti kembali lagi kita ke ngobrol sama orang tuanya. Kalau sanksi tegasnya nanti kita dikaitkan dengan yang berlebih tinggi kayak BK gitu. Oke, sama guru yang tentunya berwenang. Iya, yang berwenang. Gitu ya. Oke, terusan kalau menurut jenengan pribadi, pemerintah Kota Pekalongan sudah menerapkan belum sih kawasan tanpa rokok di Kota Pekalongan kan? Atau enggak Bu Tri tahu enggak sih beberapa kawasan tanpa rokok yang memang harus tanpa rokok itu di mana saja? Selain di dunia pendidikan, di lingkungan pendidikan. Di masyarakat juga perlu ya Pak, karena kan di lingkungan mana lagi? Di pendidikan, masyarakat, terus banyak kesehatan ya, terutama kesehatan juga. Fasilitas umum. Iya, karena kan yang merokok itu yang pasif sama yang aktif lebih bahaya yang pasif ya. Betul, gitu ya. Jadi memang penting ya penerapan kawasan tanpa rokok itu ya, tentunya agar melindungi juga generasi-generasi muda di Kota Pekalongan terlebih khususnya ya. Teman-teman, penting nggak menurut kalian kawasan tanpa rokok diterapin di Kota Pekalongan? Penting. Mas Rifai tahu nggak tentang kawasan tanpa rokok itu sebenarnya apa sih? Saya sih kurang tahu banget ya. Taunya ya pokoknya kawasan yang di situ dilarang adanya orang merokok. Tapi di situ boleh makan enak ya. Oh ya jelas. Kan tulisannya rokok. Cuma rokok toh. Bukan dilarang makan enak ya Mas. Iya, tapi Mas Rifai merokok nggak? Ya enggak juga sih. Enggak juga sih. Ini gimana nih? Maksudnya gini, maksudnya kalau ada temen nyodorin doang. Kalau nggak ada yang nyodorin ya udah. Ya. Tapi sih saya ya sering nolak soalnya kan rokoknya enggak kelas buat saya. Saya sukanya kan yang mahal kayak mil gitu. Enggak usah sebut merek kan itu. Oh iya iya. Di sensor ya mereknya ya. Mas Rifai, kalau boleh Mas Rifai tahu sebutkan beberapa kawasan tanpa rokok itu yang dilarang orang merokok itu di kawasan mana aja sih Mas Rifai, menurut Mas Rifai? Biasanya di tempat umum ya, yang banyak orang keramaian. Terus adapun tempat khusus seperti dalam kantor tapi dikasih khusus kayak mungkin kayak bilik gitu. Bilik kaca itu. Terus di mana ya? Terus kalau memang ada yang rokok di situ bakar gitu ya. Oh ya. ya jangan. Itu ekstrim itu. Yang bakar nggak apa-apa, rokoknya aja. Jangan orangnya. Nanti kita masuk ke penjara ya. Oh iya terus betul. Ada lagi mungkin? Ada mall, masjid, tempat-tempat ibadah. Ya terus ya mungkin hatinya mantan gimana, boleh dirokok enggak? Ya, kalau mantannya berdebah boleh. Ngeri ya. Kayaknya ada dendam yang terlalu dalam gitu. Mas Rifai tahu nggak kenapa sih tujuan diselenggarakannya ataupun diterapkannya kawasan tanpa rokok menurut Mas Rifai sendiri? Satu mungkin baik ya, penting ya untuk manusia yang lebih sehat, terutama itu. Kalau mamanya manusia itu tidak mau sehat ya silakan. Oh itu pilihan. Terus apalagi kan kayak jalur ke neraka, neraka atau surga itu terserah. Mas Rifai pilih. Ya jelas dong. Neraka. Yang manusia itu pilih pasti yang bagus-bagus. Apalagi gratis gitu. Kalau nggak kok. Terus ada lagi mungkin Mas Rifai? Apalagi ya? Ininya tujuannya. Tujuan, nah itu satu ya. Biar sehat. Buat sehat. Terus? Dua ya biar enggak mengganggu juga mengganggu apa? Ketertiban lalu lintas. Iya enggak. Mengganggu kenyamanan masyarakat. Di apa tuh namanya? Manusia lah. Pokoknya mau kalau binatang terserah. Yang penting kan sini tujuannya manusia ya. Mas Rifai juga lingkungan. Namanya sanksi yang akan diberikan sama orang yang merokok di kawasan bebas rokok atau tanpa rokok. Sanksinya mungkin hanya tersirat ya. Hanya tersirat katanya. Kayak kalau tertulis kayaknya jarang, mungkin kalau di luar negeri masyarakat mungkin ada denda, penjara gitu. Kalau di sini kayaknya belum diterapkan, tapi kalau diterapkan ya banyak demo juga ya. Ada pro kontra pastinya. Ada karyawannya kerja nanti kan
Susah ya? Susah, pokoknya Mas Rifai itulah penasaran nggak kehidupan. kalau umpamanya apa tuh namanya sebenarnya sudah ada perdanya yang mengatur dan juga denda sebesar 50 juta ketika memang ketahuan orang yang merokok di kawasan tanpa rokok itu. Nah, Mas Rifai kalau penasaran gimana kalau umpamanya kita simak ya penjelasan dari ahlinya, kita lihat ke kamera itu terus kita bilang bersama cekidot, oke? 3, 2, 1 Cekidot. Oke, KTR adalah kepanjangan dari kawasan tanpa rokok. Singkatan maksudnya. Singkatan dari kawasan tanpa rokok merupakan kawasan atau area di mana di tempat tersebut dilarang untuk merokok, dilarang untuk memproduksi, menjual, mengiklankan dan atau mempromosikan rokok. Ya, Kota Pekalongan memang sudah memiliki peraturan yang mengatur kawasan tanpa rokok. Sudah 11 tahun yang lalu ya, jadi di tahun 2012 itu pemerintah menerbitkan Perda Kota Pekalongan nomor 19 tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok, di mana di peraturan tersebut disebutkan bahwa setiap orang wajib dilarang ya tidak merokok. Jadi wajib tidak merokok ketika berada di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR. Dan setiap orang atau lembaga atau badan juga wajib tidak menjual, tidak memproduksi, tidak mengiklankan, dan tidak mempromosikan rokok di tempat yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Dalam Perda Kawasan Tanpa Rokok disebutkan bahwa ada 7 kawasan yang ditetapkan sebagai KTR. Yang pertama adalah tempat fasilitas pelayanan kesehatan. Tentunya kita tahu sendiri pelayanan kesehatan yang namanya orang di situ sakit, banyak yang sakit, butuh sehat, tentunya butuh lingkungan yang sehat. Jadi seperti puskesmas, rumah sakit, kemudian bidan praktek, dokter praktek itu tentu saja dilarang ada yang merokok di situ. Selanjutnya yang kedua adalah tempat proses belajar mengajar. Ya, jadi sekolah baik tempat pendidikan formal maupun informal itu tidak boleh ada yang merokok di sana. Kemudian yang ketiga tempat ibadah, gereja, masjid, musola. Selanjutnya yang keempat tempat-tempat kerja. Nah ini yang agak susah ini tempat-tempat kerja memang ya, tapi yang namanya peraturan sebisa mungkin kita berusaha mematuhi ya. Selanjutnya yang keempat ya, yang kelima itu ada tempat umum. Tempat-tempat umum di sini adalah tempat tertutup yang biasanya banyak orang berkumpul di situ seperti hotel, kemudian supermarket, restoran. Itu sebenarnya adalah tempat-tempat yang merupakan kawasan tanpa rokok. Selanjutnya yang keenam adalah tempat bermain anak. Namanya juga tempat bermain anak, tentunya kita ingin menciptakan lingkungan yang sehat untuk anak-anak kita. Jadi di tempat bermain anak itu termasuk dalam kawasan tanpa rokok. Selanjutnya yang paling susah ini, angkutan umum. Yang ketujuh adalah angkutan umum. Pasti kita banyak menjumpai kalau di angkutan umum itu orang dengan bebas merokok ya. Padahal sebenarnya di Perda KTR tersebut angkutan umum ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok juga. Iya, kalau di Perda KTR tersebut sebenarnya sudah diatur ya, ada sanksi yang ditetapkan ketika seseorang melanggar peraturan yang ada. Jadi ada sanksi administrasi seperti teguran dan atau pencabutan izin dari tempat tersebut. Tapi pada kenyataannya pemerintah kita memang belum tegas ya untuk menerapkan peraturan tersebut. Jadi pernah di Kota Pekalongan itu ada kegiatan penegakan KTR. Penegakan KTR itu merupakan kegiatan sinergi antara Satpol PP, kemudian kepolisian, juga Kodim, Dinas Kesehatan, dan OPD lainnya. Di mana di situ seperti dilakukan sidak ya, sidak di kawasan-kawasan yang dikategorikan menjadi KTR, dan ketika di situ ada pelanggaran atau ditemukan orang merokok, maka sanksi yang diterapkan hanya berupa teguran, kemudian disuruh buat
surat pernyataan tidak akan mengulangi bermaterai. Nah, hanya sekedar itu. Padahal di perda tersebut juga disebutkan bisa dikenai denda maksimal 50 juta rupiah. Sebenarnya nggak main-main ya yang sudah diatur dalam perda, cuma memang penerapannya belum sampai ke titik denda-denda seperti itu. Oke, pemirsa di rumah, sekarang kita sudah ketemu sama Irwansyah. Halo Mas Irwansyah, apa kabar? Ya, baik. Mas Bro dengan Mas siapa Mas Bro? Shock dia. Mas Ivan. Mas Ivan. Ya. Ivan 17. Gunawan aja lah. Ivan Gunawan saja. Gemoy-gemoynya udah dapat ya? Dikit-dikit Oh, udah mulai lah. Iya. Mas, kalau boleh tahu di sini lagi ngapain? Ini lagi jualan. Enggak dong. Lagi nongkrong-nongkrongnya. Main catur. Oh. Jadi olahraga catur, jadi sehat ya Mas Bro ya? Ya, Oke. sehat pikirannya lah. Sehat pikirannya, kantongnya bangkrut. Tangannya gitu. bangkrut. Oke Mas Ivan, kalau kita lagi ngobrolin tentang KTR Mas Ivan. Mas Ivan pernah dengar nggak KTR? Belum pernah, Mas. KTR? Belum pernah. Belum pernah dengar? Belum pernah. Kalau kawasan tanpa rokok udah pernah dengar? Ya, Kawasan tanpa rokok belum pernah juga. belum pernah dengar. Kalau mamanya mantan selingkuh sama temennya Mas udah pernah? Udah pernah. Urusan- Pengalaman itu. urusan pribadi yang sering terjadi ya. KTR itu kawasan tanpa rokok Mas. Oh, gitu. Ya, jadi itu kayak ibaratnya aturan dari pemerintah yang harus diterapkan untuk meminimalisir gitu kan ya, di mana tempat tersebut tercemar akan asap rokok. Kan Oh. tahu kan bahaya asap Ya, rokok? tahu. Coba bahaya Ya, asap rokok. buat paru-paru juga Buat bahaya. paru-paru, buat hati, Hati usus, juga, usus juga. ampela. Iya, Ini juga kayak bahaya. jualan tetelan ayam. Terus kalau menurut jenengan kan sekarang sudah ada gambaran ya KTR itu apa saja saya Iya, jelaskan gitu kan ya. Kalau menurut jenengan pribadi ya, ada nggak sih denda ketika seseorang merokok di kawasan tanpa rokok ataupun melanggar aturan itu? Mas, Setahunya kalau aja. setahu itu saya belum pernah denger sih. Belum pernah dengar. Masalahnya Kalau belum pernah. ngarang-ngarang, kalau ngarang gimana? Ngarang Kalau dendanya kalau apa? denda ya mesti harusnya dapat denda lah. Denda ya. Masalahnya kan udah Yang pantas kawasannya. menurut Mas, yang pantas menurut Mas berapa? Kalau- Dendanya apa ataupun sanksinya apa? Sanksi paling suruh bersih-bersih aja lah. Itu aja. Kayak siswa atau siswi berangkat Iya. sekolah telat ya. Iya, bener. Bersih-bersih aja ya. Kalau ngasih bayar mesti kan pada bisanya sih. Mau beli rokok aja bisa, masa Heeh. denda nggak bisa. Denda Kalau nggak bisa. disuruh bersih-bersih kan palingan agak gimana gitu lah. Gimana kalau mamanya sanksinya tabrak songkro setuju enggak? Setuju aja tapi diganti nanti lah. Songkronya diganti yang baru gitu pemirsa ya. Kemudian satu lagi nih, menurut Mas sendiri gitu kan ya, kawasan apa saja sih yang masuk ke dalam kategori kawasan tanpa rokok? Tanpa rokok. Di mana saja yang nggak boleh merokok gitu Mas menurut Mas? Rumah sakit Rumah bisa, sakit, paling rumah sehat. Rumah sehat juga bisa. Rumah Kan sehat di mana Mas? namanya aja rumah sehat sih. Terus mana lagi? Mungkin tempat perkantoran yang ber-AC kan itu nggak boleh, asap nggak boleh biasanya Boleh sih. ya. Berarti jalanan dikasih AC aja Mas ya biar nggak boleh. Biar malah ada yang adem ngerokok nanti ya. Malah adem. Oke deh, Mas Ivan penasaran nggak sih penjelasan dari ahlinya seperti apa? Ya, penasaran juga. Nanti kita lihat bersama-sama di kamera situ ya. Ya. Tapi sebelum kita lihat bersama-sama penjelasan dari ahlinya, kita harus pamitan terlebih dahulu nih pemirsa. Pokoknya terima kasih banyak buat pemirsa yang ada di rumah yang sudah menyaksikan program Narasi Sehat, Narasi Kesehatan. Pokoknya jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Narasi Sehat hanya di Bakti TV. Oke Mas Ivan, kita bilang tiga bersama-sama ya. 3 2 1 check it out, oke? 3 2 1 check it out. Penetapan kawasan tanpa rokok tentunya bermaksud atau bertujuan untuk melindungi masyarakat ya secara umum dalam segi kesehatan. Cuma kalau bisa kita detailkan, yang pertama adalah melindungi masyarakat dari dampak buruk asap rokok. Kemudian untuk perokok aktif maupun pasif sendiri, dengan adanya kawasan tanpa rokok tersebut, maka diharapkan terlindungi dari bahaya rokoknya itu sendiri. Di satu sisi gini, walaupun dia merokok, tapi ketika dia memasuki kawasan tanpa rokok kan dia akan berusaha untuk tidak merokok, berhenti nggih. Paling nggak dari situ dia sudah berusaha mengurangi, sehingga efeknya juga akan berkurang. Nah, kalau untuk perokok pasif sendiri tentunya
dengan adanya KTR itu seperti surga bagi dia ya. Paling nggak di KTR itu dia akan bebas dari asap rokok. Kemudian tujuan yang lainnya adalah menciptakan lingkungan yang sehat dan ramah lingkungan tentunya. Karena asap rokok juga merupakan polusi udara yang tidak sehat. Selanjutnya yang paling penting juga ini adalah menghindari adanya perokok pemula atau mencegah adanya perokok pemula. Karena perokok-perokok yang ada saat ini atau perokok-perokok yang seumur hidupnya merokok biasanya itu bermula dari perokok-perokok muda yang tadinya coba-coba. Kalau komplain sebenarnya tidak ada komplain ya. Mungkin mereka lebih merasa tempat merokoknya mungkin jadi terbatasi. Cuma sebenarnya walaupun di kawasan tanpa rokok itu tidak boleh merokok, sebenarnya bisa atau boleh disediakan tempat khusus merokok, tapi di luar area, dan itu adalah area yang terbuka ya, jadi tidak boleh tertutup, kemudian tidak boleh difasilitasi kursi, meja, jadi benar-benar memang di situ area yang hanya untuk merokok, dan kalau bisa tidak berlama-lama di situ merokoknya gitu. Kalau ada kursi, meja nanti malah jadi ngobrol ngopi kelamaan di situ. Selama 11 tahun kesini ya, mungkin kalau di awal-awal penerbitan Perda KTR nomor 19 tahun 2012 itu di awal-awal sangat bagus ya, ada komitmen dari berbagai sektor juga, sosialisasi di mana-mana, setiap kali kita memasuki kawasan yang tanpa rokok itu terpasang banner besar Anda memasuki kawasan tanpa rokok, ibaratnya itu tampak menyenangkan gitu di Kota Pekalongan ya, bahkan Kota Pekalongan menjadi studi banding ya, studi banding dari kota-kota lain untuk penerapan Perda KTR. Namun perjalanannya ke sini selama 11 tahun ini ada sedikit mungkin karena sudah terlalu lama tidak didengungkan dan penegakan KTR juga tidak dilakukan, karena terakhir penegakan KTR itu dilakukan tahun 2019 sebelum pandemi kalau nggak salah itu ya, penegakan Perda KTR. Jadi mungkin orang-orang sedikit terlena ya, masyarakat Kota Pekalongan sedikit terlena dengan penerapan kawasan tanpa rokok. Namun dalam rangka monitoring atau kegiatan kami membina, setiap tahun dilakukan monitoring evaluasi penerapan kawasan tanpa rokok di beberapa lokasi. Memang tidak semua, di beberapa lokasi dilakukan monitoring oleh petugas promosi kesehatan puskesmas, kadang juga bekerja sama dengan Satpol PP. Nah, dari situ kita memperoleh gambaran bagaimana penerapan KTR di institusi pendidikan, di tempat kerja, di fasilitas kesehatan, di tempat umum, dan yang lainnya. Dalam monitoring tersebut ada beberapa indikator yang kami lihat ya, antara lain apakah di situ ada orang yang merokok, kemudian apakah di situ ada tanda dilarang merokok, apakah ditemukan asbak, apakah ada iklan rokok, apakah ditemukan puntung rokok, kurang lebih seperti itu ya kalau kita melakukan monitoring. Nah, kebetulan di tahun 2022 yang dilakukan monitoring memang baru 6 kawasan ya. Jadi untuk angkutan umum tidak kami monitoring karena memang angkutan umum itu kan mobiling ya, jadi agak sulit untuk dimonitoring. Cuma tahun 2023 ini insya Allah memang kami berusaha memonitoring angkutan umum juga. Nah, untuk hasil dari monitoring KTR di tahun 2022 secara umum hasilnya untuk kawasan tempat kerja, tempat umum, kemudian tempat ibadah itu sekitar 50%-an itu masih ada yang merokok ditemukan ya. Memang ya begitulah kenyataannya, tapi alhamdulillah untuk institusi pendidikan dan tempat bermain itu diperoleh hasil bahwa dari hasil monitoring sekitar 80% sudah bersih dari perokok ya. Berarti tapi masih ada PR 20% nih, institusi pendidikan ternyata belum 100% nih menerapkan KTR ya. Untuk fasilitas kesehatan tentu saja alhamdulillah karena fasilitas kesehatan 100% sudah menerapkan kawasan tanpa rokok dari hasil monitoring tahun 2022.
Ya, karena seperti yang kami sebutkan tadi bahwa semakin tahun penerapan KTR sepertinya semakin berkurang ya. Jadi yang kami lakukan salah satunya adalah tadi itu, setiap tahun tetap kami lakukan monitoring evaluasi di beberapa kawasan tanpa rokok secara tidak langsung, atau bahkan ketika melakukan monitoring itu kan ketika ada satu indikator yang tidak memenuhi persyaratan KTR ya, misalkan kok masih ditemukan asbak, kok masih ditemukan puntung rokok, atau masih ada yang merokok, berarti kan di situ belum ada penerapan yang baik tentang kawasan tanpa rokok. Maka di situ petugas yang melakukan monitoring secara langsung akan memberikan sosialisasi supaya kedepannya ada perbaikan di tempat tersebut. Kemudian untuk tahun ini sendiri, karena kami melihat hasil monitoring tahun kemarin kok institusi pendidikan ternyata belum 100% nih melakukan atau menerapkan kawasan tanpa rokok, maka di tahun ini kami memang menitik beratkan pembinaan di institusi pendidikan. Kami melakukan pembinaan teknis penerapan kawasan tanpa rokok di beberapa pondok pesantren dan SMK yang ada di Kota Pekalongan. Kenapa kami ngambil SMK? Itu karena banyak siswa cowoknya ya, dan kalau siswa cowok itu atau siswa putra itu kan biasanya perokok gitu. Kali kami melakukan monitoring dan pembinaan, terutama seperti di institusi pendidikan itu, ternyata kami peroleh atau kami dapati bahwa belum semua tempat atau badan atau orang itu tahu kalau Kota Pekalongan itu ada perda kawasan tanpa rokok. Jadi ternyata sosialisasinya masih kurang, atau mungkin sebenarnya dulu sudah tersosialisasi tapi sekarang sudah terlupakan. Nah, karena itu kami salah satunya melalui acara ini kembali ingin mensosialisasikan bahwa di Kota Pekalongan itu ada peraturan yang mengatur kawasan tanpa rokok. Kemudian kendala yang kedua adalah saat ini seperti tanda-tanda atau banner-banner bahwa di sini adalah kawasan tanpa rokok itu sudah tidak terpasang. Jadi otomatis orang luar jadi nggak tahu kalau itu adalah kawasan tanpa rokok. Itu salah satu kendala juga. Mungkin seperti itu sih kurang lebih secara umum kendalanya. Belum tersosialisasi dengan baik dan penerapannya masih kurang optimal. Bagi saudara atau masyarakat yang saat ini masih merokok, marilah kita bijak dan mematuhi peraturan kawasan tanpa rokok. Ketika kita memasuki kawasan tanpa rokok, maka matikan rokok Anda.